Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah di PO 7120320018 dari kelas tingkat 2A mata kuliah KMB 1 dosen pengampu Neswela Juartika SKMP. Baiklah, saya akan menampilkan video kolostomi dan ileostomi. Kali ini saya akan membahas tentang kolostomi dan ileostomi. Yuk kita kenali terlebih dahulu. Apa itu kolostomi? Kolostomi yaitu lubang yang dibuat untuk mengeluarkan buang air besar atau BAB melalui dinding perut. Kegunaan kantong kolostomi yaitu 1. Melindungi kulit, 2. Menampung feses, 3. Mencegah bau yang tidak sedap, dan yang keempat memberikan rasa nyaman. Prosedur kolostomi dilakukan bila usus besar rektum atau anus tidak mampu berfungsi secara normal akibat penyakit, cedera, atau harus diistirahatkan untuk sementara waktu. Tujuannya adalah agar pasien tetap dapat mengeluarkan tinja dan gas dari saluran cerna atau kentut dari dalam tubuh. Baiklah, saya akan melakukan proses pencernaan pada manusia. Pertama-tama, makanan dimasukkan ke dalam mulut, kemudian dicerna melalui tenggorokan, lanjut ke paring, kemudian dari paring diproses menuju lambung. Di sini lambung akan menghancurkan makanan, kemudian dari lambung diteruskan ke usus halus. Di usus halus ini makanan diserap vitamin, air, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, kemudian lanjut ke usus besar. Di sini juga usus besar berfungsi untuk menyerap makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian setelah diproses, makanan tersebut akan dibuang melalui rektum. Jika pada bagian rektum terjadi infeksi, maka dokter akan melakukan proses pembedahan pada rektum tersebut dan memotongnya. Kemudian rektum tersebut dikeluarkan melalui abdomen. Dokter melakukan sayatan terhadap abdomen dan dikeluarkan. Bagian ini merupakan bagian merah yang di luar sayatan ini disebut stoma. Kemudian dimasukkan kantong di sini di dekat stoma untuk menjadi pembuangan terakhir atau pengganti rektum. Cara perawatan kolostomi. 1. Jika kantong kolostomi sudah penuh, buka bagian bawah kantong dan alirkan feses ke dalam toilet atau wadah. Kemudian bilas kantong sampai semua feses hilang. 2. Untuk melakukan penggantian kantong, cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kenakan sarung tangan. Kalau sarung tangan tidak ada, pastikan tangan dicuci dengan bersih. 3. Lepaskan kantong dengan perlahan dari kulit. 4. Bersihkan daerah sekeliling stoma dengan NaCl 0,9%. Keringkan kulit dengan tepukan, bukan dengan menggosok kulit. 5. Observasi stoma. Perhatikan adanya perdarahan, edem, warna kemerahan karena iritasi atau warna yang gelap karena nekrosis. 6. Pasang barrier kulit. Lepaskan penutup perekat kantong stoma, kemudian pasang kantong ke kolostomi. 7. Pemasangan kantong dengan menempatkan kantong dengan stoma di bagian tengah, kemudian tekan perlahan dari tepi luar stoma. 8. Tutup ujung kantong dengan lem atau pengikat karet. 9. Cuci tangan kembali. Waktu yang tepat untuk mengganti kantong yaitu 1. Saat pasien merasa tidak nyaman, 2. Di antara waktu makan, 3. Sebelum pemberian obat-obatan yang mempengaruhi fungsi usus, dan yang terakhir saat kantong sudah penuh atau penuh sebagian. Selanjutnya ileostomi. Yuk kita kenali apa itu ileostomi. Ileostomi dilakukan jika penyakit maupun kelainan pada usus besar tidak dapat diatasi melalui pengobatan. Alasan terbanyak untuk ileostomi adalah karena inflammatory bowel disease. Terdapat 2 tipe inflammatory bowel disease, yaitu penyakit Crohn dan colitis ulceratif. Penyakit Crohn mempengaruhi ujung usus halus yaitu ileum. Adapun penyakit-penyakit lain yang memerlukan tindakan ileostomi antara lain yaitu 1. Kanker kolon atau kanker rektal, 2. Penyakit kongenital yaitu familial kyphosis,
di mana terbentuk polip di rektum, 3 defek pada saluran cerna, dan yang terakhir penyakit Hirschsprung. Pada bagian ileostomi, dokter akan melakukan pembedahan jika terdapat infeksi antara usus besar dan usus halus. Kemudian dokter akan memotongnya. Kemudian dokter akan mengeluarkan yang disebut dengan stoma dan akan dipasangkan kantung untuk mengganti atau menyalurkan ke usus besar. Demikianlah video penjelasan tentang kolostomi dan ileostomi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.